Welcome back dengan Mr. John di sini. Kita akan kembali bermain dengan labirin pocong di level 9 dan 10 tamat. Sebelum bermain, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Sudah ingat kan cara sukses bermain labirin pocong? Tentu saja menghafalkan petanya ya. Kalau nggak menghafalkan petanya bisa berjam-jam ini. Jadi ini sangat seru walaupun simple ya, tapi kadangkala cukup mengagetkan kita. Apalagi kalau kamu bermain game ini di malam hari, di jam-jam tengah malam, tentu saja akan berakibat kadangkala kamu takut. Wah, ini kanan apa kiri ya? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Kejam pocong satu kali coy, di level 9 kita kejam. Mudah-mudahan di permainan ini kita lancar jaya ya, tidak ada kendala suatu apapun jua. Sambil main saya sedikit bercerita mengenai cerita misteri ya. Jadi suatu saat, ini sebenarnya kisah nyata sih yang pernah saya baca di internet ya. Ada seorang yang ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung di daerah Jawa Timur sana. Kebetulan itu perjalanannya itu melewati hutan. Ketika itu dia naik bis besar ya, bis akap lah ya, antar kota dalam provinsi ya. Kemudian setelah sampai di tengah hutan, itu tiba-tiba bisnya itu berjalan sangat pelan gitu, pelan. Lama-lama para penumpang kan pada marah-marah. "Pir, kenapa lo naik bisnya pelan banget gitu? Kita masih jauh nih." Ketika itu udah sampai di tengah hutan ya. Sebentar kita lihat pintunya. Aman. Nah, lanjut ya. Ketika penumpang marah-marah, sopir itu masih menggigil aja. "Kenapa sih, Pir? Lo kok diem aja?" Pas si sopir nggak menjawab, teman-teman. Dia cuma menunjuk ke depan. Fokus. Dia nggak ada. Jadi ketika menunjuk di depan, ternyata di depannya itu ada sebuah sepeda yang berjalan. Ini sebenarnya udah agak jauh ya, jarak sekitar 50-100 meter ya. Tapi sopir kan karena di depan dia sudah melihat sendiri. Ketika sudah sampai jarak 30 meter, dia menunjuk ke depan. Terus para penumpang melihat di depannya ada apa sih? Sopir sampai nunjuk-nunjuk pada menggigil gitu ya, badannya menggigil gitu maksudnya. Gak taunya coy, di depannya itu ada. Kita fokus buka pintu nih, kita bingung nih, kanan kiri ada pintunya banyak ya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Bingung. Kanan kiri. Sini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aman.
Jadi ternyata di depannya itu ada sepeda, tapi yang bonceng itu pocong, teman-teman. Makanya si sopir tadi, nggak berani nyalip sepeda itu yang diboncengin sama si pocong ya, karena dia takut pocongnya itu berpindah ke mobil atau ke bisnya dia, nanti yang bisa membuat gempar seluruh penumpang. Nah, penumpang yang tadinya protes ikut-ikut. Nah, penumpang yang tadinya protes, dia melihat itu akhirnya juga diem, ketakutan gitu, malah bilang, "Pir, jangan disalip, Pir, nanti takutnya pindah ke bis ini," gitu. Akhirnya sekian lama dia mengikuti sepeda itu dari belakang itu sampai sepeda itu akan masuk ke sebuah masjid, baru pocong itu menghilang gitu. Nah, saking penasarannya, kemudian penumpang setelah melewati sepeda itu pada tanya, Pak, berhenti Pak, emang aman. Bapak tadi nggak kerasa diboncengin sama tuh pocong? Enggak tuh, saya nggak ada yang bonceng. Masa sih dari tadi kita di belakangnya bapaknya, tadi pocong itu ngikutin terus, bonceng di sepedanya Mas gitu. Fokus, ada pocong nggak ya? Wah, wah, aman Sulaiman. Nah, ini tinggal sedikit ini, mudah-mudahan bisa finish di level 9. Ini bingung nih. Biasa kalau level udah terakhir daya ingatnya sudah menurun. Ya kan? 1, 2, 3, kanan apa kiri nih, bingung gue jadinya, terlalu asik bercerita. Aduh, aman. Setelah ditanya seperti itu, si tukang sepeda tadi menjawab kalau dia nggak merasa, tapi dia bercerita aman. Jika ibunya 3 hari lalu meninggal dunia gitu. Terus semua penumpang baru bilang, oh mungkin itu ibunya yang membonceng dia gitu. Nah, kayak gitulah teman-teman cerita singkat perjalanan horor si penumpang tadi ketika melewati sebuah hutan. Finish di level 9 kita, asik. Sekarang kita menuju level 10 puncaknya. Gila, ini finishnya di tengah nih. Lebih susah ngafalin ya, memeras otak dan keringat. Ini kanan nih kalau nggak salah. Aman. Memang cerita mengenai pocong ini luar biasa lah pokoknya. Saya lanjutkan cerita lagi ya. Ini cerita waktu masa kecil saya ketika di kampung ya. Sebenarnya sih ya nggak menakutkan, cuma sangat meresahkan karena ini berhubungan dengan pesugihan. Entah benar apa tidak, saya pernah mendengar cerita seperti ini. Jadi di kampung saya dulu itu ada orang
eh, apa namanya orangnya itu, keluarganya itu kaya lah ya, kaya. Tapi waktu itu sekampung itu pada heboh gitu karena ada teror pocong gitu. Bah. Nah, pocong ini suka mengganggu warga, jadi suka ngeliatin warga dimanapun. Dan anehnya lagi, ketika pocong itu muncul, terus harta-harta orang-orang itu pada hilang gitu. Jadi kan warga itu curiga, waduh, ini kok balik lagi ke sini. Wah, kalau sudah gini nih ngalamat ini. Kita akan dijam sama si pocong ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, warga kan pusing nih, udah ketakutan, harta benda mereka juga hilang. Terus mereka curiga jika pocong tersebut adalah pesugihan. Yang pertama-tama pada takut, dikira itu hantu beneran. Akhirnya mereka itu ada yang berani ngintip itu si pocong itu, ya kan. Intinya dia pengen nangkep itu si pocong ya. Balik yang bener, yang pintu ini nih. Nah, orang itu saking pengen nangkep pocong itu karena dia tahu jalurnya si pocong itu. Jadi katanya sih kalau untuk menangkap pocong, bentar, aman. Jadi dia itu telanjang, kemudian naik di atas pohon sambil nungguin itu si pocong itu gitu. Aman. Nah, ketika ditungguin, bener juga pocong itu muncul. Dia diem aja tanpa gerak-gerak. Untungnya pocong itu nggak tahu kalau ada orang telanjang di atas, ya kan. Ini kanan apa kiri? Santai dulu, fokus ke pintu coy, nanti malah dijam sama pocong lagi. Aduh, ini bingung jadinya nih. Mana nih ya? Aduh. Coy, udah mulai bingung nih coy. Balik lagi nih coy. Aduh. Terlalu panjang labirinnya. Coba di sini, mudah-mudahan aman. Oh, aman coy. Ini tinggal sebentar lagi nih coy. Jadi setelah dia ngumpet, akhirnya begitu pocong itu lewat di bawahnya, ditangkap itu pocongnya atas langsung. Bentar nih coy. Aman. Udah cerita ditangkap pocongnya kejam lagi. Aduh, bikin kaget lagi coy. Dilanjut coy, mudah-mudahan ini bisa langsung menang ya. Nah, gue lanjut ya ceritanya. Jadi pocongnya itu akhirnya bisa ditangkap sama orang yang telanjang di atas pohon tadi. Nah, biar dia nggak bisa ngilang dan lain-lain,
tali pocongnya itu langsung dilepas sama dia. Nah coy, akhirnya ketahuan itu orangnya itu siapa yang melakukan pesugihan pocong tadi gitu. Entah gimana ceritanya, akhirnya orang yang dulunya kaya berangsur-angsur dia miskin kembali setelah uh, ritual pesugihan pocong itu tertangkap gitu. Nah pelajarannya buat kita, udahlah kalau pengen kaya ya mending jadi YouTuber kayak gua. Gak usah nyari-nyari pesugihan lah ya. Ini kan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara jadi YouTuber. Mohon dukungannya ya. Kita kan berandai-andai aja biar seperti Just No Limit, Miau dan lain-lain yang YouTuber game ya. Makanya jangan lupa subscribe. Aman. Aduh, kalau main ini nih yang bikin kaget itu ketika kita buka pintu kayaknya aman, tahu-tahu nongol di depan muka si pocong itu, bikin kaget. Ini serunya game labirin tuh ini gitu. Jadi ikutin terus sampai akhir gitu. Sebenarnya saya ada cara strategi itu pasti menang, tapi nanti kalau saya ungkap di sini jadi nggak nonton video saya lagi. Udah saya omongin, yang penting apalin mapnya aja gitu. Tapi ngapalin map itu susah loh, kanan kiri ya kan. Udah, nanti kalau kamu sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya, akan saya ajari di komentar kira-kira gimana caranya main labirin ini. Sekali main langsung menang gitu, gampang sekali sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak saya tunjukin dulu cara gimana biar menang. Ini aku yakin saya pasti menang, kita kejam sekali kan tadi. Nah, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Aduh, seru kalau ngomongin pocong, barang-barang gaib itu di Indonesia tidak ada habisnya coy. Kita buka lagi coy. Wah, ini tinggal dikit nih, mudah-mudahan aman. Finish, hore, kita tamat pocong labirin, kita menang coy. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Iri, bilang bos, hai.